warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Zaira Dewi dari kelas 11 RPL 3. Saya akan membawakan dakwah dengan tema menjaga hati di zaman fitnah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah, di zaman sekarang kita hidup di masa yang oleh Nabi disebut dengan zaman penuh fitnah. Fitnah bukan hanya seperti tuduhan, tetapi segala hal yang bisa menggoyahkan iman, mulai dari media sosial, pergaulan, sampai godaan syahwat dan harta. Maka tugas kita adalah menjaga hati, karena hati adalah pusat dari segala amal. Rasulullah SAW bersabda, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuh akan baik. Dan jika ia rusak, maka seluruh tubuh akan rusak. Ketahuilah itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menjaga hati dengan memperbaiki niat. Setiap amal tergantung niat. Ketika hati bersih, amal jadi ikhlas. Tapi ketika hati kotor, amal berubah menjadi riya. Hanya ingin dipuji manusia. Padahal Allah tidak melihat bentuk tubuh atau harta kita, tetapi melihat hati dan amal kita. Kemudian, menjaga hati dengan menjauhi maksiat. Setiap maksiat meninggalkan noda hitam di hati. Jika terus dibiarkan, hati menjadi gelap dan sulit menerima kebenaran. Media sosial hari ini menghadirkan banyak kemaksiatan yang bisa diakses dalam hitungan detik. Maka, seorang muslim harus pandai menjaga pandangan, pendengaran, dan jari-jari dari hal yang haram. Menjaga hati dengan banyak berzikir. Zikir adalah obat hati. Allah berfirman, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Ketika hati gelisah, ketika pikiran kacau, maka kembalilah kepada Allah dengan berzikir, sholat, membaca Al-Quran, dan memohon ampun. Kemudian, menjaga hati dengan memperbaiki pergaulan. Teman sangat berpengaruh pada kualitas hati. Nabi mengibaratkan teman yang baik seperti penjual parfum, sedangkan teman yang buruk seperti pandai besi. Maka, pilihlah teman yang mengajak kepada kebaikan, bukan yang menyeret kepada dosa. Menjaga hati dengan sering mengingat mati. Kematian adalah nasihat paling jujur. Dengan mengingat mati, hati menjadi lembut, tidak sombong, tidak mudah iri, dan tidak mengejar dunia berlebihan. Kita sadar bahwa dunia hanya sementara. Menjaga hati dengan banyak bersyukur. Jamaah sekalian, salah satu penyakit hati yang berbahaya adalah sikap kita bersyukur. Di zaman media sosial, kita mudah iri, mudah merasa kurang karena melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna. Padahal Allah telah memberi kita nikmat yang sangat banyak, kesehatan, keluarga, iman, waktu, udara, dan rezeki yang cukup. Dengan bersyukur, hati menjadi tenang. Dengan bersyukur, kita tidak mudah iri. Allah berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku tambah nikmatmu. Lalu, menjaga hati dengan menghindari ghibah dan kata-kata kotor. Lidah adalah jendela hati. Ketika hati kotor, lisan pun akan mengeluarkan kata-kata buruk. Dan ghibah membicarakan keburukan saudara adalah salah satu penyakit terbesar di zaman ini. Bahkan sekarang, bukan hanya lewat lisan, tapi lewat komentar, status, dan chat. Allah mengibaratkan ghibah seperti memakan bangkai saudara sendiri. Maka, seorang muslim harus berhati-hati menjaga lisannya. Menjaga hati dari merasa paling benar. Salah satu fitnah di zaman modern adalah merasa lebih suci, lebih baik dari orang lain. Padahal hati adalah urusan Allah. Orang yang tampak biasa saja mungkin lebih mulia di sisi Allah daripada yang tampak rajin beribadah. Menjaga hati dengan memperbanyak doa. Jamaah yang dimuliakan Allah, hati manusia sangat lemah, mudah berubah, mudah goyah. Itulah mengapa Nabi Muhammad SAW sering berdoa, ya Allah, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Padahal beliau adalah manusia paling mulia. Maka bagaimana dengan kita? Setiap hari kita harus meminta kepada Allah agar menjaga hati kita dari penyakit dunia.
Lalu kemudian menjaga hati dengan mengisi waktu dengan hal bermanfaat. Zaman fitnah identik dengan waktu terbuang. Kita menghabiskan berjam-jam di dunia maya tanpa manfaat. Padahal waktu yang hilang tidak akan kembali. Isi hari-hari dengan hal bermanfaat. Dengan belajar, bekerja, membantu orang tua, membaca, berolahraga, atau kegiatan positif lainnya. Waktu yang baik akan membentuk hati yang baik. Jamaah yang dimuliakan Allah, menjaga hati bukan hal yang mudah, tetapi bukan berarti mustahil. Kita mulai dari hal kecil, menjaga lisan, menjaga pandangan, menjaga interaksi, dan menjaga waktu agar tidak terbuang sia-sia. Mari kita memohon kepada Allah agar diberikan hati yang selamat, hati yang selalu condong kepada kebaikan, hati yang hidup, bukan hati yang mati oleh dosa. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang bersih hatinya, kuat imannya, dan selamat dari fitnah dunia. Amin ya robbal alamin. Baik, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.